Dan kita bisa lihat dari cara dia membangun squad, tidak berpatokan pada popularitas atau siapa yang viral di media sosial, tapi benar-benar berdasarkan performa dan kesiapan taktikal, serta kemampuan beradaptasi di bawah sistem permainan baru yang lebih cair dan dinamis. Hai guys, Assalamualaikum. Oke, sekarang saya bahas tentang sebuah media dari Malaysia yang mengaku sangat mewaspadai pemain dari U23 Timnas Indonesia. Dalam gelaran ASEAN Cup U23 2025, Indonesia kembali menjadi sorotan, dan kali ini semua mata mulai melirik satu nama yang mungkin selama ini tidak terlalu mendapat sorotan besar. Dominikus Dion, pemain muda yang kini semakin bersinar dan diprediksi akan menjadi pemain kunci di bawah racikan pelatih anyar Gerard Vandenberg. Seorang sosok yang bukan hanya dikenal sebagai legenda sepak bola Belanda, tapi juga membawa semangat pembaruan di tubuh timnas U23 Indonesia. Keputusan Vandenberg untuk memilih 23 pemain terbaik yang menurutnya paling siap bertarung di level Asia Tenggara langsung mengguncang publik. Terlebih karena tidak ada nama-nama besar seperti Marcelo Ferdinand dan Rafa Silva di dalamnya. Dua pemain yang sebelumnya sering diandalkan turnamen-turnamen besar, dan hal ini jelas bukan keputusan sembarangan, sebab Vandenberg terlihat ingin membangun fondasi baru, memberi peluang besar pada para pemain muda, bukan hanya sebagai pelengkap, tapi sebagai pilar utama. Disinilah Dion mendapat panggungnya, karena performa konsisten yang ia tunjukkan di PSS Sleman musim ini membuktikan bahwa dia sudah cukup matang secara mental dan teknis untuk mengembang peran penting. Dan menariknya, bukan hanya media dalam negeri yang mulai membicarakan Dion, tapi juga media luar seperti Stadion Astro dari Malaysia yang sudah mulai menaruh perhatian dan bahkan menyebut Dion sebagai ancaman nyata bagi Harimau Malaya. Saat ini, kedua tim bentrok di fase grup, dan ini bukan omong kosong. Karena kita tahu, Dion bukan pemain yang suka banyak gaya, tapi dia adalah tipe gelandang bekerja keras yang tahu kapan harus distribusi bola, kapan harus masuk ke ruang kosong, dan kapan harus jadi pemecah tekanan lawan. Hal yang jarang dimiliki oleh pemain muda seusianya. Dan mentalnya yang tenang di bawah tekanan jelas merupakan aset besar dalam sebuah turnamen yang menuntun konsisten dan sebaran seperti ASEAN Cup. Indonesia sendiri tergabung di grup C bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Sebuah grup yang cukup menantang, tapi juga membuka peluang besar jika bisa dimanfaatkan dengan cerdas. Karena secara kualitas dan tradisi, Indonesia masih berada di atas Filipina dan Brunei Darussalam. Tapi melawan Malaysia selalu jadi urusan emosional yang berbeda, men. Dan itulah mengapa laga melawan Harimau Malaya nanti bisa jadi penentu segalanya, baik secara klasemen maupun moral tim. Dan peran pemain seperti Dion akan sangat krusial di sini karena dia punya visi permainan yang tidak egois, cenderung membangun kerjasama dan menciptakan ritme yang stabil dalam permainan tim. Sesuatu yang sangat dibutuhkan di turnamen dengan jadwal padat dan tekanan tinggi. Secara pribadi, urusan Vandenberg membawa pemain baru ini bisa dibilang cukup berani, bahkan revolusioner, karena ini bukan sekedar regenerasi, tapi perubahan total dalam cara timnas U23 dibentuk dan dimainkan. Dan kita bisa lihat dari cara dia membangun squad, tidak berpatokan pada popularitas atau siapa yang viral di media sosial, tapi benar-benar berdasarkan performa dan kesiapan taktikal, serta kemampuan beradaptasi di bawah sistem permainan baru yang lebih cair dan dinamis, di mana pemain seperti Dion yang fleksibel dan cepat membaca situasi akan sangat menonjol. Yang menarik lagi, di level klub pun Dion bukan sembarangan pemain. Dia sudah dipercaya tampil reguler di PSS Sleman, beberapa kali jadi penentu kemenangan atau mengamankan lini tengah saat timnya berada dalam tekanan. Jadi ketika dia dipercaya menggunakan seragam merah putih untuk membawa nama bangsa di ASEAN Cup, ini bukan kebetulan, tapi buah dari kerja keras dan konsisten selama bertahun-tahun di akademi dan lapangan latihan.
serta bukti bahwa Indonesia punya potensi besar jika terus diberi ruang untuk berkembang. Dan kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia harus melihat ini sebagai momentum. Bahkan bahwa sekarang saatnya kita percaya pada proses, pada generasi baru, pada pemain yang mungkin belum sepopuler bintang senior, tapi punya semangat membara dan mental bertarung tinggi. Karena sepak bola bukan sekedar nama besar, tapi soal siapa yang siap kerja keras demi tim. Dan Dominikus Dion adalah wajah dari semangat itu. Muda, rendah hati, bekerja keras, dan selalu haus untuk belajar dan berkembang. Dan jika dia mampu tampil konsisten di Asian Cup nanti, bukan tidak mungkin dia akan segera dilirik oleh klub-klub luar negeri, dan itu akan membuka pintu lebih besar untuk pemain Indonesia lainnya. Maka dari itu, mari kita dukung penuh perjuangan timnas U23 di Asian Cup 2025 ini. Bukan hanya karena kita ingin menang, tapi karena kita ingin melihat Indonesia bangkit, bermain dengan karakter, disiplin, dan keberanian, serta membuktikan bahwa generasi muda kita mampu bersaing di level internasional. Dan siapa tahu, langkah Dion di turnamen ini bisa jadi awal cerita besar dalam perjuangan sepak bola Indonesia ke masa depan yang lebih gemilang. Oke, jadi itu dia tentang berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat Dhani. See you next time.